Ki Hajar Dewantara atau KHD dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Filosofi pendidikannya berpusat pada anak sebagai individu yang merdeka dan berdaya. Berikut adalah poin-poin keterkaitan pemikiran KHD. Yang pertama, KHD menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak. Ini terbagi atas dua aspek. Aspek pertama adalah kodrat alam. Anak memiliki bawaan dan potensi alam yang berbeda-beda. Pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Misalnya, anak yang aktif dan kinestetik akan belajar dengan baik dengan kegiatan praktik daripada teori. Yang kedua, kodrat zaman. Pendidikan harus relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum dan metode pengajaran perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, filosofi pendidikan KHD yang terkenal ini menjelaskan peran pendidik. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Pendidik membimbing dan mengarahkan perkembangan anak, tetapi tidak memaksakan kehendak. Ingmadia Mangunkarsa di tengah memberi ruang kreativitas. Pendidik memberi ruang bagi anak untuk berkembang sesuai potensinya dan berkreasi. Ingarsa Sungtulodo di depan memberi teladan. Pendidik menjadi panutan bagi anak dengan menampilkan perilaku yang baik dan beretika. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Pendidikan menurut KHD bukan hanya mengenai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Anak perlu dibekali dengan nilai-nilai moral, budi pekerti luhur, dan kesadaran sebagai bagian dari masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang berpusat pada anak, menghargai kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengedepankan peran pendidik sebagai fasilitator dan teladan. Selain itu, KHD menganggap pendidikan budi pekerti penting untuk membentuk individu yang merdeka dan berkarakter. Modul ini membuka wawasan saya tentang pemikiran KHD dan relevansinya dengan pendidikan masa kini. Berikut adalah refleksi saya. Sebelum pembelajaran modul 1.1, ada beberapa hal yang saya temui. Yang pertama, keyakinan tentang murid. Saya percaya bahwa murid adalah individu yang pasif dan perlu diarahkan secara langsung. Yang kedua, keyakinan tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah proses transfer pengetahuan dari guru ke murid. Yang ketiga, peran guru. Guru adalah sumber informasi dan penentu utama dalam pembelajaran. Perubahan setelah mempelajari modul ini yaitu pemikiran. Saya menyadari bahwa murid adalah individu yang aktif dan memiliki potensi untuk belajar mandiri. Perilaku, saya mulai menerapkan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid dan memberikan mereka ruang untuk berkembang. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Tutwuri Handayani. Memberikan murid pilihan dalam topik pembelajaran dan proyek. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong refleksi diri. Memberikan kepercayaan kepada murid untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa. Mendorong diskusi dan kerjasama antar murid. Memberikan kesempatan kepada murid untuk memimpin dan mengambil tanggung jawab. Menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman untuk belajar. Yang ketiga, Ingarsa Sungtulodo. Menunjukkan antusiasme dan semangat dalam mengajar. Menjadi teladan dalam berperilaku dan berakhlak mulia. Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada murid. Nilai budaya, Tambaroro dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai budaya Tambaroro di Kepulauan Aru memiliki keselarasan dengan pemikiran
Ki Hajar Dewantara atau KHD dalam dunia pendidikan. Tambaroro yang merupakan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Pencipta, menguat nilai-nilai yang sejalan dengan filosofis pemikiran KHD, yaitu Tutwuri Handayani, Ing Madya Mangunkarsa, dan Ing Ngarsa Sungtulodo. Pelaksanaan nilai-nilai KHD dalam Tambaroro, yaitu yang pertama, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Orang tua dalam komunitas budaya Tambaroro mencontohkan cara pelaksanaan Tambaroro yang sesuai kepada generasi muda. Ini sesuai dengan peran pendidik menurut KHD yang memberikan dorongan dan arahan. Ing Madya Mangunkarsa di tengah memberi ruang kreativitas. Pelaksanaan Tambaroro membawa semangat bergotong royong. Para peserta muda Tambaroro dapat saling berinteraksi dan berkreasi dalam memainkan tifa, menyanyikan syair, dan mengikuti jilat. Ini sejalan dengan pemikiran KHD yang memberi ruang bagi peserta didik untuk berkembang. Ing Ngarsa Sungtulodo di depan memberi teladan. Tokoh adat atau orang yang dituakan dalam komunitas Tambaroro menjadi panutan dalam pelaksanaan upacara. Ini sesuai dengan peran KHD yang menekankan pentingnya keteladanan pendidik. Ruang kolaborasi dan penguatan karakter. Pelaksanaan Tambaroro dapat dijadikan sebagai ruang kolaborasi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter pada generasi muda. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat belajar, kerjasama dan saling membantu. Bekerja sama dalam memukul tifa dan menyanyikan syair lagu Tambaroro secara bergantian. Menghormati orang tua dan leluhur. Tambaroro merupakan upacara adat yang berasal dari tradisi leluhur, sehingga pelaksanaannya menanamkan rasa hormat kepada orang tua dan leluhur. Belajar menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Tambaroro sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan dan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Refleksi terbimbing dan demonstrasi kontekstual. Setelah mengikuti Tambaroro, peserta didik dapat melakukan refleksi terbimbing dengan orang tua atau guru untuk membahas makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Demonstrasi kontekstual dapat dilakukan dengan mementaskan kembali upacara Tambaroro di sekolah atau ruang lainnya. Dengan memadukan nilai budaya Tambaroro dan pemikiran KHD dalam ruang kolaborasi, proses pendidikan dapat menguatkan karakter dan menanamkan nilai-nilai budaya pada peserta didik secara bermakna. Mata pelajaran ekonomi yang diampu oleh saya secara pribadi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kelas 11-2 SMA Swasta Pegeri Dobo, yaitu untuk konteks lokal. Kelas 11-2 SMA Swasta Pegeri Dobo terletak di Kepulauan Aru, Maluku, yang terkenal dengan budaya maritimnya. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan pelaut. Oleh karena itu, pembelajaran ekonomi di kelas ini perlu kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Untuk penerapan KHD, yaitu yang pertama, Tutwuri Handayani. Pembelajaran dimulai dengan eksplorasi pengetahuan awal siswa. Guru menggunakan video dan gambar tentang kegiatan ekonomi maritim di Kepulauan Aru untuk menarik minat siswa, dan siswa didorong untuk berdiskusi dan sharing pengalaman mereka tentang ekonomi maritim di daerahnya. Guru memberikan panduan dan arahan. Guru menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi maritim dengan bahasa yang mudah dipahami. Guru memberikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari siswa.
Siswa didorong untuk belajar mandiri. Guru memberikan tugas proyek untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekonomi maritim. Siswa dapat memilih topik yang mereka minati dan belajar dengan cara yang kreatif. Yang kedua, Ingmadia Mangkasa. Pembelajaran di kelas dirancang dengan berbagai aktivitas. Diskusi kelompok untuk membahas isu-isu ekonomi maritim di Kepulauan Aru. Simulasi dan permainan untuk melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah ekonomi. Presentasi hasil proyek untuk mengembangkan keterampilan komunikasi siswa. Siswa didorong untuk berkolaborasi dan saling membantu. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas. Siswa didorong untuk saling bertukar informasi dan ide. Yang ketiga, Ingarsa Suntulon. Guru menjadi teladan bagi siswa. Guru menunjukkan antusiasme dan semangat dalam mengajar. Guru menunjukkan sikap yang positif dan terbuka terhadap ide-ide siswa. Guru menciptakan suasana kelas yang kondusif. Guru menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman bagi siswa. Guru mendorong siswa untuk berani bertanya dan mengungkapkan pendapat. Untuk suasana kelas, kelas 11-2 menjadi ruang kolaborasi yang dinamis. Siswa aktif berdiskusi, bertukar informasi, dan saling membantu. Kelas penuh dengan tawa dan semangat belajar. Pembelajaran ekonomi menjadi lebih menarik dan relevan. Siswa dapat menghubungkan konsep ekonomi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Siswa lebih termotivasi untuk belajar dan memahami ekonomi maritim. Dampaknya, peningkatan pemahaman siswa tentang ekonomi maritim. Siswa dapat menjelaskan konsep-konsep ekonomi maritim dengan baik. Siswa dapat menganalisis isu-isu ekonomi maritim di Kepulauan Aru. Pengembangan keterampilan abad ke-21. Siswa mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dengan baik. Siswa mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD dalam pembelajaran ekonomi di SMA swasta Pegeri Dobo telah menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. Pembelajaran ekonomi menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks pendidikan modern. Sekian dan terima kasih.